You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, balik lagi nih di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Kenalin, aku Yosep yang bakal nemenin Sobat Ready buat ngebahas tentang tema kita hari ini. Sobat Ready, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, meskipun ini minggu-minggu terakhir kuliah gitu. Mumet, banyak tugas akhir juga pasti bakalan mumet sih gitu. Dan gak terasa Sobat Ready, ini tuh udah episode terakhir Kampus Live, yaitu episode ketiga. Sedih gak sih? Gak sedih ya? Gak apa-apa sih. Ya udah biasa gitu kan. Aku mau ngucapin makasih buat Sobat Ready yang udah nonton Kampus Live dari episode 1 sampai 3. Semoga Kampus Live ini memberikan manfaat bagi para Sobat Ready yang udah nonton dari episode 1 sampai episode 3. Nah, langsung aja deh ya. Tadi udah basa-basi, udah sedih-sedihan. Mending kita langsung ngebahas tema kita yang seru banget buat di episode kali ini. Sobat Ready pasti udah gak asing lagi dengan namanya musik. Apalagi setiap orang itu genre musiknya beda-beda ya kan. Tapi pernah kebayang gak sih gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang dia itu musisi, vokalis juga, mungkin penulis lagunya juga tuh. Keren banget gak sih? Kita itu bakal ngebahas tentang musik dan juga bagaimana seorang mahasiswa menjadi vokalis band yang kesibukannya pasti banyak banget. Nah Sobat Ready, daripada penasaran sama narasumber kita kali ini, mending langsung kenalin aja gak sih? Boleh langsung perkenalan? Halo, nama aku Nahla. Aku dari Fakultas Industri Kreatif, jurusan Kria Tekstil dan Fashion. Dari kampus mana nih? Dari Telkom University. Telkom banget. Dari gaya-gayanya udah kelihatan banget nih. Aduh, musiknya langsung kelihatan gak sih? Dan cocok banget buat ngebahas tentang tema kita kali ini. Daripada penasaran kita bakal ngomong apa terus? Stay tune terus di Kampus Live, karena Kampus Live, cakupan mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Nah, Sobat Ready, balik lagi nih di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Biasanya kan cewek-cewek itu genre musiknya melo-melo ya, melo-melo sedih-sedih gitu. Kali ini kita ngundang narasumber yang keren banget. Genrenya yaitu hardcore punk. Langsung kelihatan gak sih? Keren. Anti sedih-sedih club. Langsung aja kita tanya-tanya nih, kesibukan kamu buat sekarang ini apa aja sih? Kalau kesibukan aku belakangan ini sih kayak kuliah, terus band-bandan, udah gitu aja. Kok band-bandan? Cuma band-bandan sih. Band-bandan gitu ya, berarti selain sibuk kuliah, kadang ngeband juga gitu. Berarti kalau misalnya kuliah sambil ngeband gitu, kadang ada juga ya kayak masalah gitu kan, atau mungkin bentrok jadwalnya gitu kan. Nah, mungkin bisa ceritain gak sih awal mula suka band gitu, sejak kapan sampai sekarang gitu? Oke, kalau suka band itu sebenarnya aku suka dengerin lagu tuh emang dari kecil aja sih. Terus kalau masuk ke band-bandan itu baru tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi deh. Tahun kemarinnya lagi, terus aku diajakin aja random, diajakin suruh ngevokalin gitu. Terus abis itu awalnya bandnya bukan hardcore punk, aku suges. Suges. Terus tiba-tiba diajakin juga sama temennya teman, diajakin ngevokalin hardcore punk nih. Iya. Awalnya kayak aduh bisa nggak ya gitu. Nyobain baru juga ya. Baru banget, terus nyobain deh. Terus pertama kali first show main ternyata bisa. Bisa dan lancar ya. Ya gitu deh. Jadi sampai sekarang masih lanjut nih. Masih Lanjut berarti. Dan jadi vokalis berarti gitu. Iya. Selain vokalis mungkin ada main alat musik lain atau gimana? Nggak bisa. Gak Nggak bisa main instrumen makanya jadi vokalis, tapi vokalis juga mah keren juga ya, dan nyambung gitu kan, meskipun nyoba baru-baru ini gitu. Dan progres bandnya sampai sekarang itu masih lancar gitu? Masih lancar dan ada perkembangan juga ya gitu. Sempat ngisi-ngisi event atau gimana? Iya, kemarin diajakin sama ada namanya record label namanya Greedy Dust. Terus main juga kemarin di Asted, terus Futura, udah banyak main deh. Berarti buat pengalaman band juga ya ada progresnya lah sampai sekarang gitu kan. Berarti bukan band iseng-iseng lagi dong gitu. Udah ada namanya gak sih? Udah ada. Nama bandnya apa tuh? Hardik. Oh Hardik. Oke, keren. Nah Sobat Ready, keren banget gak sih dari pengalaman Kaniela tadi? Dia awalnya coba-coba buat
join genre yang hardcore punk ya. Terus ternyata nyaman dan lancar sampai sekarang gitu, cocok ya. Nah, selain jadi vokalis juga udah ngasilin lagu-lagu juga, ada beberapa lagu gitu, udah ada lagu ya. Nah, karena diundang juga tadi ke beberapa event, pasti ngasilin duit juga dong. Ada pendapatan sebagai mahasiswa ya kan? Atau gimana? Enggak sih. Soalnya uang band-bandan muter-muter lagi aja di band-band lagi kayak buat baju atau apa. Dari berarti- situ uangnya. Berarti ada ngasilin ke barang-barang lain gitu lah ya. Iya. Buat tour kayak gitu. Berarti tadi dibalik semua sibuk buat band, pasti ada kuliah juga kan? Masih sibuk kuliah juga. Nah, Sobat Ready pasti penasaran nih gimana cara Kanela buat ngatur manage waktunya dibalik ngeband sambil kuliah juga. Nah, itu bakal kita bahas di segmen selanjutnya. Makanya stay tune terus di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Mau dengerin tips-tips lain tentang perkuliahan? Cukup dengerin Kampus Live karena kalian bakal dapetin insight dari narasumber yang keren-keren banget. Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Nah, Sobat Ready, balik lagi nih di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Tadi aku sempat nyinggung juga tentang cara nge-manage waktu, terus mungkin ada masalah-masalah yang terjadi, kayak misalnya nge-band sambil kuliah itu juga pasti ada kayak bentrok gitu kan jadwalnya. Terus aku mau nanya buat Kanela nih, ada cara-caranya nggak sih atau mungkin tips-tips buat Sobat Ready kalau misalnya mereka itu ada kegiatan lain sambil juga kuliah gitu. Kalau dari pengalaman Kanela sendiri gimana? Sebenarnya aku kayak udah deal-dealan gitu sama anak-anak band. Kalau misalnya ada kuliah, nggak ngeband dulu gitu. Jadi nyarinya yang bener-bener si eventnya kayak weekend gitu. Berarti yang ada waktu kosong lah, Iya, waktu biar kosong. maksimal juga hasilnya gitu kan. Kalau enggak, kalau libur gitu boleh dimasukin. Berarti kita juga harus sering tektokan gitulah sama tim sendiri kan. Karena kalau misalnya minus tektokan pasti bakalan bentrok juga gitu kan. Kayak misalnya kita bakal susah buat ngatur jadwalnya gitu. Kalau mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih? Kalau misalnya selama ngejalanin ngeband sambil kuliah ini? Buat sekarang sih jadi males aja. Tapi enggak sih, tetap kuliah. Tetap kuliah ya, karena itu kan kewajiban juga. Berarti tantangannya kayak gimana tuh? Salah satunya misalnya kasih contoh aja lah, tantangan ini pernah dialami Kanela gimana? Iya kayak misalnya ngeband juga, terus enggak misalnya ada ajakan main nih pas weekday gitu. Ya paling kayak aduh gak bisa dulu. Oh iya, ada kayak kuliah. band gitu, ada kuliah juga kan. Kayak gitu. Oh, berarti kayak ngatur waktu juga tantangan buat misalnya hangout buat teman-teman juga itu kan misalnya bisa jadi tantangan buat Kanela sendiri kan. Kalau misalnya ada jadwal band bentrok sama misalnya kuliah atau jadwal hangout sama teman, kita juga ya gimana ya harus berat hati nolak gitu kan, meskipun pengen gitu kan. Berarti dari tantangan-tantangan itu ada caranya nggak sih buat nge-handle tantangan itu gitu? Dari Kanela sendiri gimana? Kayak gimana ya? Kayak lebih milih aja sih. Maksudnya milih kuliah atau band. Tapi ya pasti diutamain kuliah dulu lah. Iya, berarti kita juga harus tahu mana kesibukan yang paling penting gitulah kan, biar dihadapin gitu. Oke Sobat Ready, tadi kita dengerin banyak pengalaman dari Kanela tentang cara nge-manage waktu, terus tantangan yang dihadapi karena ngeband sambil kuliah itu juga nggak gampang ya kan. Dan juga kita harus berani ngambil resiko yang besar dari yang kecil aja deh. Contohnya kayak misalnya nolak hangout bareng teman, itu juga bisa jadi cara kita buat nge-manage waktu dan ngadepin tantangan yang terjadi kalau misalnya kita ada ngeband sambil kuliah. Nah Sobat Ready, di segmen selanjutnya kita bakal dengerin tips-tips keren dari Kanela tentang ngeband nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Nah Sobat Ready, balik lagi nih di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Di segmen ini kita bakal ngebahas tentang tips-tips yang keren banget dari Kanela. Gimana sih caranya buat ngeband sambil kuliah? Boleh tuh langsung dikasih tips-tipsnya gimana? Tips dari aku, kalau kalian mau ngeband sambil kuliah itu, kalian harus bisa manage waktu. Terus kalian juga harus dari band-bandan ini juga bisa nyalurin hobi kalian gitu loh. Dan ngembangin hobi juga. Iya, ngembangin hobi. Terus plusnya dari ngeband ini kita juga bisa nambah relasi, mau pertemanan, mau teman-teman band lain gitu, bisa kenal gitu. Berarti
melalui band ini kita bisa ngembangin hobi dan juga nambah relasi, Iya, gitu betul. kan. Dan juga bisa dapat teman-teman yang gimana ya, yang sama lah hobinya sama kita, gitu kan. Iya. Terus kita juga jangan takut lah kalau misalnya mau mau mulai Buat buat ngeband apa, atau iya, ngeband nyoba kayak hal-hal gitu. baru gitu kan. Pokoknya jangan takut buat nyalurin hobi kita gitu. Berarti harus berani nih Sobat Ready, biar hobi yang kalian miliki itu gak mentok di situ aja. Iya. Terus biar hobi kalian tuh nyalur kemana-mana gitu kan. Dan juga ngembang, dapat teman, dapat relasi yang banyak. Kalian juga gimana ya, kalau misalnya kita juga butuh, ada teman nih gitu kan yang bisa buat ngebantu kita. Iya betul. Oke Sobat Ready, tadi kita udah bahas banyak sama Kanala tentang gimana sih dari awal yang tadi ya, gimana sih awal mulanya ngeband sambil kuliah, gimana cara nge-manage waktu, dan juga di akhir Kanala ngasih gimana tips-tipsnya cara ngeband sambil kuliah gitu kan. Dan udah banyak pengalaman yang kita dapat lah, pengalaman baru dari Kanala. Nah aku mau ngucapin kepada Kanala udah hadir di Ready Radio episode kali ini, dan juga mungkin boleh promosiin bandnya sama Sobat Ready, boleh? Halo teman-teman, jangan lupa follow Hardik ya. Hardik Red nama IG-nya. Terus jangan lupa follow IG aku juga. Boleh langsung promosi aja, nggak apa-apa. Wen Ho Yao. Itulah susah. Nggak apa-apa. Nanti Kita ditulis tulis bawah aja di semua sini. editor. Bagi Sama kalian band satu lagi ada. Apa ada lagi nih? Boleh langsung semuanya aja Ada Kak. dua bandnya sama Lucy Meet Dopamine, itu band Suges Up. Keren Dengerin ya banget. di Spotify. Wow, oke. Spotify-nya apa lagi tuh? Kasih lagi. sama nama kayak nama IG. Sama aja kayak nama IG. Oke. Iya. Boleh langsung didengerin, siapa tahu cocok tuh di telinga. Didengerin tiap hari juga nggak apa-apa. Nah Sobat Ready, kalau kalian penasaran sama episode-episode seru selanjutnya, jangan lupa pantengin terus Instagram, YouTube, dan Spotify Ready Radio. Mungkin sekian dari episode kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Aku Yosep, Aku Nahla. dan bye-bye.